Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillahi alafa bainana wa alafa baina qulubina fa asbahna wa amsayna bi ni'matil iman wa bi ni'matil ikhwan zadiyan salatan wa tasliman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa asraruna wa qudwatuna ila yaumil akhir. Alhamdulillahi alafa bainana wa alafa baina qulubina fa asbahna wa amsayna bi ni'matil iman. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala jamaah salat maghrib, salat ayat, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik hidayah keberkahan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di penghujung bulan Rajab ini dan memasuki sebentar lagi bulan Sya'ban, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita bersama dengan bulan Ramadan di tahun kali ini, dan bisa dengan maksimal memanfaatkan Ramadan tahun kali ini menjadi Ramadan yang senantiasa tentunya semakin taat, semakin bagus, semakin maksimal ibadahnya daripada Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sampaikan di awal bulan kemarin, insyaallah di selang-seling dari kajian kita dari TV atau berikutnya adalah tahsin tajwidul Quran. Insyaallah sekarang di pekan ketiga kita membahas tentang tahsin tajwidul Quran, khusus supaya nanti membekalkan diri kembali untuk menghadapi Ramadan, supaya ada cas daripada atau tambahan daripada pemahaman tentunya untuk Quran itu sendiri. Kemarin terakhir kita membahas bagaimana muqaddimah tahsin tajwid, hal-hal yang berkaitan dengan kesalahan. Maka dasar dari membaca Quran dengan tartil itu dari Rasul Muzammil warattilil Quran tartila, dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Zaid bin Thabit. Beliau menyampaikan bahwa Zaid bin Thabit an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Zaid bin Thabit menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha yuhibbu an yaqra'a hadzal Qur'an kama unzil. Sesungguhnya Allah mencintai Al-Quran ini, atau mencintai Al-Quran ini dibaca sebagaimana ia diturunkan. Jadi Allah cinta, dan dalam sisi lain dalam hadis ini menerangkan wajib hukumnya, Quran itu dibaca sebagaimana ia diturunkan. Bagaimana caranya diturunkan dan bagaimana bacaan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana hadis Rasulullah SAW mengatakan, Iqra'ul Quran biluhudil arabi wa asma'iha. Bacalah Al-Quran itu dengan lahjah, dengan dialek, biluhudil arab, dialeknya orang Arab, wa asma'iha, dan suara-suara atau sebagaimana orang Arab itu membaca Quran yang fasih. Jadi permasalahan itu timbul di sini karena kita terbagi beberapa suku, Jawa, Sunda, Batak, Bojo, juga saya di sana Sasak, ada lagi yang di timur, sebagian Flores dan yang lainnya memiliki ciri lidah yang berbeda-beda, dan cara pengucapan huruf juga mempengaruhi masing-masing daerah karena pendekatannya sesuai dengan bahasa. Misalnya di Sunda alif jabar a, alif jri, alif ps. Kalau di Jawa alif fathah a, alif kasrah, alif dhammah. Kalau di sana di kampung saya berbeda. Atas i, dapat membacakan di Bali semua begitu sama, kan itu sama di sini kan aja. Jadi berpengaruh. Sebagian di daerah juga kita mengucapkan Allah, dia mengucapkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim.
Alhamdulillah juga ada. Ha bisa berubah menjadi kha, bisa juga umum. Kalau ha umum, ya kalau kha ada suara ngorok sedikit, itu dia kampung itu. Nah ini yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Allah mencintai Al-Quran itu sebagaimana yang diturunkan. Lalu Quran itu diturunkan menggunakan bahasa Arab yang fasih, bahasa Arab yang fasih. Maka mau tidak mau kita harus juga mengikuti sebagaimana apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu di dalam keterangan hadis yang lain juga ya menyampaikan bahwa bacaan Quran yang kita bacakan sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang apabila dia tidak membaca Al-Fatihah. Lalu kemarin kita sudah sedikit menerangkan Imam An-Nawawi menukil perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa di dalam surat Al-Fatihah itu kurang lebih 14 tasydid di sana. Dia menyampaikan ada orang yang atau seandainya ada orang yang tidak mentasydidkan dalam membaca Al-Fatihah atau tidak sempurna di dalam mentasydidkan, bisa merubah maknanya, ya, bisa merubah daripada tafsirannya, maka salatnya sama halnya tidak membaca, maka tidak sah. Ya, maka ini menjadi bagian daripada kita. Makanya Subhanahu wa Ta'ala di pekan sebelumnya, kalau tidak salah Pak Andiana menanyakan tentang bagaimana kalau bacaan imamnya Al-Fatihah bacaannya salah, ya, bagaimana kondisi makmum yang batal siapa? Imamkah atau makmumkah? Atau dua-duanya harus mengulang sholat atau mengqadha bagaimana? Nah, di dalam kitabnya Imam Asy-Syafi'i, karena kita sering menjadikan bagian hujjah yang mazhab Syafi'i, ya, di dalam kitab beliau menyampaikan bahwa di dalam kitab Radhatul Talibin, ya, itu menerangkan tentang bagaimana status daripada seorang makmum dan seorang imam tatkala terjadi kesalahan di dalam membaca. Apakah sholatnya sah atau tidak? Ya. Maka ini perlu dibagi dulu menjadi dua. Kita Radhatul Talibin, yang pertama tentang bacaan Al-Fatihah, lalu yang kedua tentang bacaan di luar Al-Fatihah atau setelah Al-Fatihah. Kan setiap kita membaca sholat itu kan membaca Al-Fatihah dulu, ya, baru dilanjutkan dengan bacaan surah-surah pendek atau surah yang kita hafal. Itu dulu yang dibagi. Kalau bacaannya di luar Al-Fatihah, ya, misalnya Al-Ikhlas, Al-Falaq, atau potongan ayat, mengambil ayat ini dan seterusnya, ya, itu yang keliru, ada yang salah, maka tetap sholatnya sah. Ya, ini dalam menurut kitabnya Imam Syafi'i. Akan tetapi kalau bacaan Al-Fatihahnya yang bermasalah, baik misalnya dari harokat yang mengganti atau tidak mentasydidkan atau mengganti huruf, ya, yang sampai berakibat terjadi kesalahan fatal atau jali, yang kita bahas kemarin. Kesalahan itu ada dua, ada kesalahan jali, ada kesalahan khafi. Nah, kesalahan jali ini adalah kesalahan yang jelas, yakni kesalahan yang terlihat dengan jelas baik di kalangan awam, orang yang tidak belajar tajwid sama sekali, ya, maupun para ahli tajwid. Lahan jali terbagi menjadi dua kategori berkaitan dengan huruf. Misalnya dia membaca Alhamdulillah berubah menjadi Alhamdulillah atau Alhamdulillah. Berkaitan dengan harakat, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, dia baca Siratal ladzina an'amtu 'alaihim, berubah maknanya, ya. Atau Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang harusnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu wahai Allah kami menyembah, kepadamu kami minta pertolongan, tapi dirubah, tidak ada mentasydidkan Iyyaka na'budu wa iyyaka, maka berubah menjadi matahari bulan, tempat kami bersandar meminta pertolongan dan meminta, ya. Atau berubah hal huruf juga, ya, Alhamdulillahirabbil alamin,
Hamzah, harusnya al-alamin, Tuhan segala alam. Tapi tatkala berubah menjadi al-alamin, Tuhan yang sakitan. Ya. Jadi itu perubahan-perubahan yang bisa menyebabkan surat Al-Fatihahnya itu kan. Maka tatkala surat Al-Fatihah yang disepakati tadi, kalau di luar Al-Fatihah salatnya sah. Tapi kalau di dalam Al-Fatihah terbagi menjadi dua kalau bermasalah Al-Fatihah, yaitu harokat dan yang lainnya. Yang pertama, tatkala dia maknanya berubah, dan yang satu lagi dibagi menjadi maknanya tidak berubah. Jadi kalau permasalahan Al-Fatihah dibagi menjadi dua. Pertama, dia berubah, bisa berubah maknanya, entah itu mengganti harokatnya, menghilangkan tasydid, mengganti huruf dan yang lain. Dan satu tidak berubah. Ya, jadi kalau tidak mengubah makna, ya, bermasalah di Al-Fatihah, tapi tidak sampai merubah makna, maka salatnya tetap sah. Akan tetapi kalau sampai mengubah makna, nah di sini ada dua keterangannya. Ya. Yang pertama, yang orang menjadi imam itu mampu dia belajar, masih mampu belajar, masih muda, kesempatannya ada, penglihatannya masih normal, pendengarannya masih normal, akalnya masih normal, ada punya kesempatan, ada punya uang, dia privat dan yang lainnya bisa untuk diperbaiki, ya. Maka di sini ada dua kemungkinannya, ya, dia mampu belajar. Lalu yang kedua, tatkala mengubah makna tidak mampu belajar. Maksudnya tidak mampu belajar dalam arti apa? Sudah sepuh, untuk diperbaiki susah. Ya, di kampung bisa diperbaiki susah, kan udah tua, udah benar-benar sudah susah. Waktunya juga udah dikerjakan untuk ibadah, ya boro-boro mau duduk majlis duduk bentar aja. Kadang kos-kosan nggak mampu dia untuk belajar dalam konteks secara finansial ataupun secara keilmuan untuk dia merubah bacaannya karena kondisi yang tidak memungkinkan. Nah, kalau dia mampu untuk belajar, kesempatannya ada, masih bisa diperbaiki, ya, mampu dia untuk memperbaiki bacaannya, maka di sini dibagi menjadi dua. Ya, ada yang waktu yang cukup, ya, untuk dia misalnya belajar, ada yang tidak cukup waktunya. Ya, kalau dia misalnya waktunya cukup, maka di sini dia harus belajar terus selama dia menjadi belajar ini, dia tidak boleh menjadi imam. Maka yang kemungkinan yang keduanya juga, tatkala dia bermasalah belajarnya mampu, masih bisa diperbaiki, gitu kan? Selama dia belajar ini, dia harus mengqadha salatnya. Yang tadi tatkala bacaannya sampai berubah maknanya, ya, Al-Fatihahnya, ya. Nah, lalu kemudian yang bagian yang kedua, orang yang sudah tua, tidak punya kesempatan belajar, tidak bisa diperbaiki, dibagi menjadi dua. Kalau makmumnya itu, ya, adalah sama kondisi bacaannya dengan imamnya, sama-sama nggak bisa baca Al-Fatihah sampai berubah, sampai sama-sama misalnya banyak terjadi kesalahan, maka kondisi sholatnya sah. Ya, kalau kondisi bacaannya sama antara imam dengan makmum. Tapi kalau ada makmum yang bacaannya lebih bagus dari imamnya, terus dia tidak lagi menjadi imam, maka inilah makmum itu sholatnya batal. Ya, maka ini berlaku kepada bapak-bapak yang saya sampaikan kemarin. Kalau kita sedang safar, begitu naik kereta, naik bis, atau mobil, naik pesawat, ya, biasanya kan kalau udah ada waktu, buru-buru cari musola, baik itu di terminal, ya, di stasiun dan yang lainnya. Ya. Jadi kalau kita sudah belajar Al-Fatihah bagus, langsung maju. Khawatir nanti kalau bapak nggak maju nahan-nahan, ternyata yang maju lebih berantakan bacanya ketimbang kita. Ya, di mana was-was salat. Alhamdulillah jangan sampai terjadi jadi golongan yang tadi. Ya, ternyata ada makmum yang bacaannya lebih bagus, lebih fasih dari bacaan imam dalam baca Al-Fatihah.
Kalau kondisi bacaan imam ini misalnya Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu. Udah masalah kita kalau yang jadi makmum dan kita nggak mau jadi imam. Kita yang makmum yang batal, maka sudah bismillah pede saja. Nah, masih kemarin kita sampaikan di pekan yang lalu, dari 300 juta penduduk Indonesia atau 280, ternyata menurut data itu 65 sampai 70 itu buta aksara, nggak bisa alias nggak bisa baca Quran. Ada sisa 30, dipecah lagi 30% itu ya ada diklasifikasikan yang lancar membaca, terbata-bata, mengenal huruf saja, yang fasih bacanya tapi masih jalan tidak terlalu jalannya dalam jalan membacanya masih belum lurus, ya memahami tajwid. Nah, kalau dihitung itu nggak sampai 20%. Nah ini kondisi yang menjadikan kita, gitu ya, umat atau muslim terbesar di dunia, akan tetapi menyisakan momok yang memilukan, jadi buta aksara. Nah, kita tanya di dalam hati kita yang paling kecil, sebagaimana pernah kita sampaikan di pekan yang lain. Kita saja kondisi bacaan kita seperti ini, bagaimana dengan anak-anak kita, bagaimana dengan saudara kita, bagaimana dengan istri kita, bagaimana dengan bacaan orang tua kita, dan seterusnya. Ya, jadi ini menjadi tanggung jawab bersama. Balighuani walau ajarkan walau satu ayat. Pertanyaan Ustaz, gimana? Saya ini cuma bisa huruf hijaiyah, hafal hijaiyah. Boleh nggak saya ngajar? Boleh. Siapa mad'unya atau yang diajarkan yang nggak hafal dan nggak tahu sama sekali huruf hijaiyah? Ada banyak yang nggak hafal dan nggak tahu huruf hijaiyah, masih bertukar-tukar. Maka kita yang hanya baru hafal hijaiyah mengajarkan. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, bacaan saya masih terbata-bata, tapi udah mulai jalan-jalan, nyambung-nyambung, boleh nggak saya ngajar? Boleh. Siapa yang diajar? Orang yang sudah hafal huruf hijaiyah tapi belum bisa nyambung, dan seterusnya dan seperti itu. Maka itu yang disatakan bahwa ayat yang disampaikan, mana yang kita tahu itu yang diajarkan. Jadi masing-masing kita memiliki kewajiban. Maka anak-anak kita tatkala dia tidak mampu membaca huruf hijaiyah dan seterusnya, maka kewajiban kita mana semampunya kita. Tapi alhamdulillah sekarang kalau anak sudah masuk pesantren ya atau STT, kadang ya kalau kita tak punya murad malu ya kadang ya simpan. Justru bacaan anak kita lebih bagus, lebih fasih ketimbang kita. Maka memang itulah tujuan kita, jangan sampai anak sama seperti kita. Baik dari segi bacaan, baik dari segi rezekinya nanti, sekolahnya dan juga perjuangan kita sebagai orang tua. Maka itu adalah bagian daripada ibadah kita supaya kita nanti tujuannya apa? Bagaimana pembahasan terakhir kita tidak mata berada di korban melalui dan masyarakat. Poin yang ketiga apa yang ditinggalkan walau soleh ya doa. Sekolah anak sampai tinggi, santai, bisa baca Quran, bisa baca kitab kuning, ya bisa saudaranya rajin doa, ingat sama kita. Kirimkan salatul Fatihah, kirimkan pahala dari tilawahnya, mengatasnamakan kita dan cara dia bersedekah, maka mengalir terus pahala. Itu tujuan. Ya. Nah, saya yakin di atas permukaan bumi ini tidak ada pencuri, perampok yang menginginkan anaknya nasibnya sama dengan dia. Ya, begitu juga dengan pemulung dan semuanya pasti menginginkan hal yang lebih agar paling tidaknya anak itu bisa sukses, tidak seperti kedua orang tuanya. Maka ini zaman subhanahu wa ta'ala, Bapak subhanahu wa ta'ala, pentingnya kita untuk bisa memperbaiki daripada bacaan at-tahsin. Maka urutannya memang pertama at-tahsin, perbaiki al-makharij wa sifatul huruf, makhrajnya, tahu keluarnya di mana, cara pengucapan di mana. Lalu berikutnya nanti at-tahsin tilawah. Ya. Kita menyetorkan bacaan, tilawah bacaan kita, mana yang ditegur, mana yang kurang pas, diperbaiki dan seterusnya. Baru nanti at-tahfidz, ya, baru masuk kepada hafalan. Nah di sini ya subhanahu wa ta'ala. Maka ada makna tajwid yang pernah kita sampaikan, ya, ada 3 poin di sini, dan itu pun pengulangan penegasan. At-tahsinul huruf was-shaut, membaguskan huruf dan suara.
Jadi yang dikatakan tajwid itu maknanya bukan hukum bacaan yang kita pahami. Ini ketemu dengan ini hukum bacaan ini itu namanya tajwid, tidak. Tapi yang dimaksud dengan tajwid tahsinul huruf was-shaut, ya, membaguskan dalam pengucapan huruf, nada, lahan, itu juga suara dibaguskan, gitu ya. Nanti di sini ada nama, maka Rasul pernah menyampaikan di sebuah hadis, ya, sebagai hadis apa namanya penjelasan, laisa minna lam yataghadda bil Quran, yataghadda bil Quran. Ya, bukan dari golonganku, kata Rasulullah SAW, di antara umatku yang tidak membaguskan dalam membaca Al-Quran atau memperindah suara. Tapi bukan memperindah suara yang dibuat-buat sendiri. Contohnya misalnya ada dangdut, ada lirik nyanyian yang dia sukai, liriknya aja diambil, turun naiknya, lempeng, turun dan seterusnya dimasukkan ke dalam Quran. Jadi seperti Al-Fatihah didangdutin, Al-Fatihah dipukulin orang-orang, maka itu tidak boleh. Gitu ya. Maka biarkan Al-Quran memberikan nada dengan cara bagaimana tatkala mempraktikkan makhraj huruf dan sifat huruf itu dengan baik dan benar. Ada periwayatan ya, seperti riwayat apa namanya yang sering kita baca, Hafiz An-Asim yang membaca Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Ada riwayat yang lain yang menyampaikan dalam hadis Rasulullah SAW sampai ke Rasul, ditnya tak dipanjangkan. Maliki Yaumiddin. Ada yang menyebutkan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas, ya, siratal mustaqim. Tatkala di dalam riwayat yang lain membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya. Jadi seperti itu harus saya apa namanya riwayat. Lalu berikutnya yang kedua, marhalatut takmil, ya, menyempurnakan kembali lagi huruf. Marhalatut takmil, ya, jadi menyempurnakan dalam pengucapan. Lalu yang ketiga, dimantapkan lagi marhalatut itqan. Jadi bagusin hurufnya, pengucapannya, suaranya bagus, sempurnakan lagi dalam pengucapan, mantapin lagi dalam pengucapan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Jadi kalau perhatikan di tim seterpun ada guna. Walaupun dia diwakafkan, tetap ada digunakan, walaupun tidak tadi hati-hati jangan sampai menjadi gunnah musyaddadah. Ya. Maka di sini dia Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada yang disebut yang tadi kita sampaikan dalam surat Al-Fatihah itu lahan. Ya, dasarnya penyimpangan dari yang benar. Itu artinya lahan. Ya, al-lailu wal inhiraf as-shawab. Itu artinya daripada lahan, penyimpangan dari benar. Maka lahan dalam membaca Quran ada keliruan dalam membaca ayat Al-Quran, baik itu mengurangi hak dan mustahabul huruf atau berlebihan padanya. Jadi kurang dalam mengucapkan huruf, berlebihan pun nggak boleh. Gitu ya. Jadi seimbang. Kadang satu lahan dapat mengubah Al-Quran, kadang juga tidak mengubah makna. Namun baik mengubah ataupun tidak, keduanya merupakan kekeliruan yang mesti yang harus dihindari bagi seorang muslim. Ya, baik mengubah atau tidak. Dalam hal ini lahan dibagi menjadi dua. Ada lahnul jari, ada lahnul khafi. Jari yang sebagaimana kita sampaikan tadi tidak mentasydidkan dalam Al-Fatihah, merubah harokat, merubah huruf dan seterusnya. Yang sampai merubah makna. Baik itu berkaitan huruf dengan harokat, baik berkaitan dengan waqaf dan ibtidah. Nah ini yang kita juga bahas di surah Yasin, dan insyaallah nanti ya di pada Isya kita lanjutkan. Insyaallah mudah-mudahan selesaikan tuntaskan surah Yasin ya, supaya tahun depan kita sudah mulai fikih ya, sudah masuk ke Sya'ban, ke bulan Sya'ban. Sedikit nanti kita kembali lagi membahas tentang fikih saum, ya sunnah-sunnahnya dan yang lain, supaya bisa mempersiapkan diri di samping dengan tilawah kita. Nah ini wakaf dan tidak salah berhenti wakaf bisa berubah makna, apalagi salah dalam mengubah.
Ya, memulainya juga bisa berubah makna. Nah, ini yang kemarin sudah kita sedikit bahas. Contoh mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Ya. Jadi di sana pakai hak besar. Ya. Segala kehancuran bagi Allah. Al-Alamin, segala penyakit. Allah Rabb yang memiliki segala penyakit. Tatkala Al-Ham dirubah Al-Ham, Al-Alamin dirubah Al-Alamin. Jauh mana? Ya. Lalu berikutnya dalam surat Al-A'raf yang benar itu sebelah kiri, bapak-bapak, ya, atau sebelah kanan jadinya, sebelah kanan. Ya. Kalau saya sebelah kiri, ya sebelah bisa membaca, Pak. Kecil ya, masih baca. Alhamdulillah. Ya. Berarti masih baca. Alhamdulillah masih sehat ya. Kalau nggak sehat ya bisa jadi polisi ya. Ya sebelah kanannya Bapak. Wa amqarna alaihim matar. Kalau yang di atas tadi Al-Fatihah berkaitan tentang huruf yang dirubah. Nah kalau yang kedua ini tentang panjang pendek, hanya nambah satu huruf saja. Ya. Hanya nambah huruf satu. Di mana? Kalimat mator. Mator. Ya, lihat sebelah kiri. Wa amqarna alaihim mator. Toknya dipanjangin sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan enggak panjang. Yang benar itu sebelah kanan yang enggak panjang. Wa amqarna alaihim mator, dan kami turunkan kepada mereka hujan batu sebagai adab kaum Nabi Lut. Ya. Tatkala dia berubah wa amqarna alaihim matar, dan kami turunkan kepada mereka bandara. Kalau matar hujan, matar ya hujan, matar itu bandara. Ya. Nah itu perubahannya. Panjang dua harokat bisa juga berubah. Yang tadinya panjang dipendekkan atau dipendek saya pendek dipanjang, itu bisa. Selanjutnya menambah harokat, mengubah harokat fathah menjadi kasrah, kasrah menjadi dhamma atau selain. Ya, bacaan contoh. Annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh. Kalimat rasuluh dirubah menjadi wa rasulih. Kalau secara mustaq pendengaran rasul, ya, rasulu, rasuli, rasul bukan rasul gitu. Ya artinya rasulullah. Tapi harokat ini bisa merubah dia yang tadinya menjadi objek atau menjadi konsonan objek, atau bisa jadi keterangan, gitu ya. Jadi Allaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh. Itu yang benar. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Jadi Allah dan Rasul tidak menghiraukan atau berlepas diri dari tidak memberikan petunjuk orang-orang yang musyrik yang sudah diberikan peringatan tapi tetap syirik menyebutkan Allah. Itu arti yang sebenarnya. Tapi tatkala wa rasulu berubah menjadi wa rasuli, maka kejadiannya berubah. Atau maknanya berubah. Sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan Rasulnya. Jadi Allah pernah meninggalkan Rasulullah atau para nabi, tidak membimbing para nabi. Ya. Padahal apa yang diperbuat para nabi dan Rasul, terutama Rasulullah SAW, adalah bagian daripada wahyu perintah Allah. Ya. Jadi itu bahayanya. Ya, tadinya dia menjadi bisa ibadah, naudzubillah bisa menjadi kesyirikan. Ya. Lalu berikutnya berhenti pada tempat yang menjadikan arti berubah, bahkan bermakna negatif, memulai pada tempat yang tidak sesuai dan maknanya menjadi juga negatif. Berhenti tidak tepat bisa bermakna negatif. Memulai dari tempat yang tidak tepat juga bisa bermakna negatif. Contohnya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata apa? Ketahuilah bahwa saya tidak ada Tuhan
yang berhak disembah melainkan atau selain Allah. Tapi tatkala kita berhenti salah, fa'alam annahu la ilaha, pernyataannya dia, ketahuilah bahwasanya tidak ada Allah, tidak ada Tuhan. Gitu ya. Nah, lalu berikutnya ini yang sering terjadi, kalau itu mungkin umum. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Pasti kita apa bisa. Tapi terkadang kita hanya ada la ilaha. Ya, anak nggak bisa dibilang la ilaha, tidak ada tuh. Tidak ada Tuhan jadi. Ya. Nah, yang lebih panjang dalam surat Al-Imran, ayat-ayat yang panjang, ya. Laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah miskin dan kami yang kaya. Siapa yang mendengar? Allah. Perkataannya siapa? Orang-orang yang kufur. Tapi tatkala kita waqaf, laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu inna Allah. Kita lanjutkan dari inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Maka ada pernyataan di sana sesungguhnya Allah itu miskin dan kami yang kaya. Padahal perkataan sesungguhnya Allah itu miskin dan kami yang kaya, siapa yang mengatakan? Orang-orang yang kufur. Tapi tatkala kita memulai dari innallaha faqirun wa nahnu aghniya, seakan-akan kamu pasti bahwa nih gue nih ya kaya, Allah itu miskin. Gitu jadinya. Ya, itu salah. Kalau ketemu bacaan. Nah, ini jangan subhanallah. Lalu kesalahan khafi, ya, berarti tersembunyi, yaitu kesalahan ketika membaca Quran yang tidak diketahui secara umum kecuali orang-orang yang pernah belajar ilmu tajwid. Ya, bahkan sebagian di antaranya hanya diketahui oleh para ulama atau ahli Quran yang fasih dalam membaca. Ya, contohnya apa saja? Mentaklilkan huruf berlebihan atau terlalu mengurangi. Ar-Rahman termasuk ringan, ya, tidak sampai berubah makna. Berlebihan dalam mengucapkan huruf lam, alhamdulillahi rabbil alamin, ya, tidak sampai berubah makna, tapi berlebihan. Ya, kita tadi maksudnya merubah makna ataupun tidak berubah makna, maka semaksimal mungkin kita hindari jangan sampai terucap. Berikutnya juga termasuk khafi, ringan, mengurangi atau menambahkan kadar mat. Wa anzala minas samaa'i ma'an, memanjangkan lebih dari kadarnya. Harusnya 4 harokat, jadi bisa 10 harokat. Maka itu termasuk kesalahan khafi. Karena kalimat sama mau panjang lagi itu nggak berubah makna. Artinya lagi mau panjang lagi artinya tetap air. Al-mah, air. Pendek juga air. Sama nah, ya. Jadi itu. Tapi ada juga yang memanjangkan, terlalu panjang atau mengurangi bisa berubah. Hati-hati juga. Lalu berikutnya membaca sambil menggigil secara dibuat-buat. Ini jarang-jarang, tapi ada juga. Ya, di di ayat-ayat di menggigil-gigilnya di akhir-akhirnya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi dibuat-buat. Nah, ya. Lalu berikutnya menipiskan huruf yang tebal, termasuk khafi. Jadi huruf yang tebal ditipiskan. Contohnya ihdinas siratal mustaqim, qaf tebal. Tapi dibaca enggak? Ihdinas siratal mustaqim. Enggak ada yang tebal. Shadnya, qafnya, qafnya dan seterusnya. Ya, itu termasuk kesalahan khafi. Ya, sama dengan misalnya dia menambahkan yang tipis
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Huruf mim haknya yang harus tipis dibaca. Lalu berikutnya memantulkan huruf yang bukan qalqalah. Ya. Alhamdulillahi Rabbil. Jadi dia memantulkan huruf yang sukun, terutama di izhar halki dengan izhar syafawi. Nah, lalu berikutnya tidak memantulkan huruf qalqalah kembali. Dan kalau huruf qalqalah tapi tidak dimantul. Contohnya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini maksudnya harusnya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ya, jadi dia tahan, tidak dimantul. Lalu membaca sambil dipaksakan menangis. Jadi nangis-nangis baca Quran padahal nggak tahu artinya. Bisa berhenti waktu dengan harakat yang sempurna. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Jadi digunakannya sempurna. Maliki yaumiddin atau qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Jadi penyamaannya atau dia menghilangkan penjelasan huruf awal dan akhir pada semua kalimat. Ya, menghilangkan. Contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Qul a'udzu birabbin nas Malikin nas Ilahin nas. Jadi dihilang-hilang yang seharusnya sempurna. Ya, itu sama di bahasa. Atau isba'ul harakat, menambah sedikit harakat sebelum sukun. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Jadi diharapkan lagi. Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi itu juga adalah suatu kesalahan. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala, dan ini banyak sekali yang namanya di tengah masyarakat kita yang perlu kembali lagi ya diperbaiki. Nah, ini di dalam sholat ada bacaan-bacaan ya yang dibaca misalnya afwaja ya, harusnya dibaca 2 harokat tapi dipanjangin afwaja. Innalil muttaqina mafaza suhufi Ibrahim wa Musa. Kepanjangan cuma 2 harokat. Suhufi Ibrahim wa Musa. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Jangan dibaca sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Goyangin tambahin ada, tapi ternyata jadi 4 harokat. Padahal di sana baca iwas 2 harokat saja. Lalu kalimat jaa seharusnya dibaca jaa 4 harokat, tapi dibaca 2 harokat. Ya, dibaca 2 harokat, harusnya 4 atau 5 harokat. Ar-Rahman, rohnya dibaca roh, maka tidak boleh juga dibaca menebalkan huruf roh dibaca
tidak dengan menebalkan huruf ro. Contohnya Ar-Rahmanir-Rahim. Harusnya Ar-Rahmanir-Rahim. Dibaca Ar-Rahman. Ya. Lalu berikutnya minkum dibaca ditahan. Nah, termasuk ini. Hati-hati. Dia kesalahan kopi ternyata. Tatkala nggak sabar menahan ikfa idgham minkum, tapi dibaca izhar minkum atau kan dibaca dengan ditahan. Bismillah. Ya, dibaca bismillah. Tapi dia membaca dengan sedikit menambah panjang pipi. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Ukuran segitu. Jangan dibaca bis. Anak-anak bisa dibaca tuh. Diajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sejak ini jangan sampai terjadi kesalahan. Jangan sampai dirubah atau disalah-salah. Ya. Alhamdu sudah tadi. Iyyaka ada tasydidnya, jangan dibaca iyyaka. Tidak ada tasydid. Razaqnahu jangan sampai enggak dikolkolakan. Razaqnahu harusnya razaqnahu. Unzila ditahan. Unzila humul muflihun. Alifkan nafas fa. Jangan dibaca humul muflihun. Banyak. Alam tara kaifa fa. Alam tara kaifa fa. Alifkan fa. Ya. Nah, ini bagian daripada syarat. Ya, kemarin juga sampaikan sedikit. Waqulu ma waqafa wajhun nahwi. Dan setiap yang sesuai dengan kaidah nahwu ya waqada rasmil ihtimal lam yahwi wa sahha isnadan wal Qur'an wa hadhihi thalathul arkan wa haythu ma yaqtalu rukn akbar suruhu law annahu bisab'ah. Jadi syarat rukunnya membaca Quran itu sesuai dengan hukum daripada aturan nahwu dan sharaf. Lalu sesuai dengan Rasul Muhammadi dan ada sanad yang bersambung sebagaimana ditanyakan kemarin sama Babun tentang sanad itu tidak mesti harus menunggu sanad baru belajar atau baru mengajarkan. Kalau begitu ya lama nggak belajar-belajarin dan belajar-belajar. Ya. Maka di sini ada perkataan di dalam surah tilawah sendiri, yaitu Al-Quran ditahqiq, cara membaca atau tilawah Quran. Aturannya ada. Yaitu Al-Quran ditahqiq. Adapun Al-Quran itu dibaca dengan tahqiq, bacaan pelan, ditahqiq dan boleh juga dengan hadrin wa tadwirin wa kullun muttaba. Ya. Jadi ada 3 cara, dengan tahqiq, dengan hadr, dengan tadwir. Bacaan pelan, tidak terlalu pelan, tidak terlalu cepat, bacaan cepat. Ya. Wa kullun muttaba, 3 cara itu harus muttaba. Bagaimana muttabanya? Ya, wa kullun muttaba ma husnis shaut, dengan membaguskan suara. Ma husnis shaut murattalan mujawwadan bil Arab, dengan tartil, dengan tajwid, dengan dialek atau sebagaimana orang Arab membaca Al-Quran. Ya. Nah, ini bacaan tahqiq, bacaan yang digunakan temponya pelan untuk belajar. Tadwir dengan tempo sedang berada di antara tahqiq dengan hadar. Dan ada pembacaan hadar itu biasa dipakai untuk murojaah. Ya, mengulang hafalan, bacaannya temponya dengan cepat, tapi tetap harus diindahkan. Ya, takutna ikhfa atau masal. Ya, itu diperhatikan kan. Baik. Nah, ada tartil bukan termasuk tingkatan tempo di dalam membaca Quran. Sekali lagi, tartil itu bukan tingkatan tempo. Yang tempo itu adalah tahqiq, hadar, dan tadbir. Nah, tartil ini adalah sifat yang mesti dijaga bersama dengan ketiga tingkatan yang telah diuraikan. Jadi dengan tempo apapun
kita membaca Quran itu wajib menyertakan tartil. Bagaimana baca tartil itu? Membaca tartil yaitu membaca dengan pemahaman dan tadabbur sambil menyempurnakan hak dan mustahabul hurufnya, baik dari segi makhraj dan sifatul huruf, karena Quran diturunkan itu dipahami, ditadabburi dan diamalkan. Jadi tartil itu bagaimana mentadabbur Quran? Contoh, dan kalau kita membaca surah di dalam kita salat, ya, dan kalau kita membaca surah pendek ataupun di surat Al-Fatihah sudah umum kita paham makna artinya dan seterusnya. Tapi kalau kita misalnya membacakan ayat-ayat panjang, gitu kan, ya seperti kita mentadabburi dengan bacaan tartil, itu akan beda rasanya dan kalau orang yang hanya membaca biasa begitu saja. Misalnya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi tidak ucapin itu dalam hati itu sudah ada. Kepala artiin, oh maksudnya di sini orang-orang yang kafir itu yang membangkang, mau dikasih peringatan, mau dikasih dalil bagaimanapun, Allah sudah menutup mata hati mereka, mata penglihatan zahirnya, telinganya dan semuanya. Kalau orang dengar, dan dibiarin saja. Maka ini adalah bagian daripada mentadabbur. Baru pengamalan, ya, ada yang rasanya. Dia misalnya orang yang tidak beriman, tapi secara sosial kita sebagai makhluk Allah, makhluk sosial, maka membantu, saling menghormati, itu ada di dalam Islam, itu mengamalkan. Tapi tatkala masalah akidah, masalah pemahaman tidak bisa tidak bisa dicampur. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Sudah azan. Kalau yang bacaan Islam untuk di Qori itu kan biasanya lebih panjang-panjang dan ya termasuk orang ajan gitu ya. Itu termasuk gimana Pak? Memanjangkan. Baik. Kalau di azan itu memang ada sanadnya sama seperti Quran dan hadis. Ya. Jadi sanadnya nanti tersambung kepada Bilal bin Rabah, kepada baginda Rasulullah SAW yang mengasisikan. Gitu ya. Seperti misalnya bapak yang sudah umrah dengan apa? Dengan haji, kalau mendengarkan azannya di Masjidil Haram dengan Masjidil Nabawi kan karakter yang berbeda. Nah, Masjidil Haram itu ada, tapi sama-sama sanadnya ada. Nah, yang umum seperti di Masjidil Haram itu khas, azannya khas kan. Ya. Nah itu juga mempunyai sanad. Maka mengambil azan pun itu ada mengambil sanad. Nggak sembarangan ya, maksudnya tidak salah. Panjang dari Allah sudah salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sudah salah. Mana dari salah? Hurufnya, panjangnya, temponya. Karena Allah dipanjangkan itu menjadi pernyataan apakah Allah Maha Besar. Beda dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi haknya jelas didomahkan, dikasrohkan, kafnya enggak sampai terlalu lebay di hamasnya dan di hamas tadi tidak. Jadi ada memang tetap dia dimafradnya. Ya. Nah walaupun misalnya dengan nazar, misalnya pakai nazar al-Qurdi misalnya, di kemarin yang sempat viral kan, azan yang viral. Hayya 'alas shalah. Sesuai dengan yang memang, tapi tetap konteksnya tatkala di akhir ya salat ya 6 harakat lebih bisa, tapi tidak sampai
Dia bagian daripada. Nah, ada pun misalnya musabaqah yang ada, yang kita misalnya yang diperlombangkan dan yang lainnya, memang ada ikhtilaf ya di antara. Tapi kalau masalah riwayatnya, cara membaca riwayat misalnya Ibnu Katsir, ada Qutbul, Asim, begitu juga dengan Sufyan dan yang lainnya, kita memang ada masing-masing cara baca yang jawab, sabakah, qiraah, jawab yang 10 cara, ya bacaan yang 7 dan sebagainya ada riwayatnya seperti itu. Tapi yang tidak boleh itu sampai melebihkan atau membuat-buat baca. Seperti sekarang sudah ada timbul inden dalam tilawah dengan bacaan sindennya sunda atau sindennya Jawa. Ada kata sinden gitu. Nah itu tidak ada di dasarnya walau besar seperti apa. Maka kita lempang saja tetap di tilawah membaca. Tatkala kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu sudah nampak, sudah ada nadanya. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau tidak ada nadanya, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu tidak ada seninya. Jadi ada memang aturan-aturan yang perlu diperhatikan di dalam tilawah. Nah, terkait dengan itu, hal ini yang tentunya kita insyaallah nanti bisa kita perdalam insyaallah. Baik, ada yang lain? Baik, semoga bisa dipahami. Insyaallah nanti pada isya kita lanjutkan langsung praktik dengan beberapa teori yang perlu kita bahas, melanjutkan yang di pekan yang lalu. Nanti ada bukunya, dan mudah-mudahan nanti Allah bisa menyerap insyaallah dengan maksimal. Ya, mumpung ada kesempatan, ya, ini juga dengan media yang ada, saya ingin memaksimalkan ke bapak-bapak yang mau serius. Ayo, ya, kalau memang setengah-setengah, ada musawah gitu ya. Lalu sambil kemarin kalau ada yang mau wakaf, nanti buku ini terjemahannya ada, jadi bapak satu pegang bukunya, beli di online saja pak, di game kolektif kita taruh di sini sebagai perpustakaan musola yang di 10 biji atau berapa, kalau nggak salah 25.000 atau berapa, 7.000 ya. Kalau dijual di toko-toko lumayan itu tajid bergambar misalnya ini, tajid bergambar ini terjemahannya ya, asli kitabnya ini. Jadi coba dilihat kalau mau ada yang berubah kita ditaruh di musola. Itu penting pak buat kita di Ramadan kalau bisa baca-baca sampai itu lengkap, bisa dijadikan sebagai referensi insyaallah. Baik, kita cukupkan bersama-sama membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian tafsir tilawah kita insyaallah melanjutkan di muqaddimah di pekan yang lalu. Insyaallah nanti kita melanjutkan di beberapa praktik dalam tilawah dan bacaan ya, supaya bisa bagian daripada penyempurnaan dari setiap makhraj huruf dengan sifat hurufnya ya, supaya bisa terhindar minimal dari kesalahan yang jadi atau kesalahan yang berat ya, supaya kita bisa membaca Quran dengan baik dan benar, yang tidak terjadi kesalahan yang lebih selebihnya lagi dari kesalahan yang bisa sampai berubah. Baik, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ini satu materi dengan yang seperti sebelumnya tadi yang tentang tahsil dan tajwid, tentang hukum dalam membaca secara umum. Insyaallah beberapa sudah sedikit tahu tentang ta'awud dan al-basmalah. Jadi ada hukum dari isti'adah
isti'adah dengan al-basmalah. Yang pertama al-ihqaq at-ta'awud wal basmalah. Di sini hukum tentang membaca isti'adah. Jadi setelah kita membaca ta'awud, إذا أراد القارئ أن يقرأ شيئا من كتاب الله تعالى فلا بد له من بدء التعawud. Apabila hendak membaca Al-Quran atau beberapa ayat, Al-Quran yang ada dalam beberapa ayat yang ada dalam Al-Quran min kitabillah ta'ala fala budda lahu min bad'i ta'awud. Jangan sampai terlewat atau tidak membaca isti'adah. Imtithalan liqaulihi ta'ala, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah." Apabila kalian membaca Quran, maka hendaklah kalian berlindung kepada Allah minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan atau dari kebudayaan syaitan yang itu fungsi isti'adah. Begitu dalam membaca kamilan atau setengahnya. Sawa'un kanat litilawatuhu min bidayah surah al-Fatihah. Itu sama saja, baik membaca Quran itu dari awal, bidayah surah, dari awal surah dari awalnya, atau al-Fatihah atau dari tengah surah. Jadi dari awal surah sama halnya. Kalau misalnya membaca Al-Quran dalam menjadi imam, minimal isti'adah dengan sir a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi ini bagian daripada kita membaca atau tilawah dalam membaca Al-Quran. Amal basmalah fala budda minha, dan adapun membaca al-basmalah juga tidak boleh dilewatkan darinya fi ibtidai ay suratil Quran al-Karim illa surat At-Taubah. Tatkala kita hendak membaca Al-Quran di awal setiap surah di dalam Al-Quran, kecuali di dalam surah Taubah. Jadi al-basmalah itu hukumnya wajib dibaca setiap hendak membaca awal Al-Quran. Bagian kedua, wa idza arada al-qari'u an yaqra'a min wasat as-surah, dan apabila hendak akan membaca Al-Quran di pertengahan surah, di dalam semua surah atau di tengah surahnya, ma walaysa min awwaliha fa huwa khayyar bain al-basmalah wa maka di sana ketika kita di tengah surah boleh ketika kita membaca al-basmalah atau tidak, tapi lebih diutamakan pun tidak bersama. Walakinna lita'awudz la budda min mukam kama taqaddama. Ada tapi membaca isti'adah a'udzubillah di tengah surah itu tidak boleh ditinggalkan. Al-basmalah boleh, tapi ta'awudz tidak boleh. Nah ini perbedaan harus kita bisa perhatikan. Lalu bagaimana cara membaca yang benar? Tatkala kita aujatul jaizatu inda ta'awud wal basmalah, tatkala menggabungkan dua isti'adah dengan al-basmalah. Inda ta'awud wal basmalah arba'atun wajhah. Tatkala membaca ta'awud dan al-basmalah ada 4 cara. Kulluha sahihatun, semua cara itu sahih, benar. Jaizatun boleh. Wahiyya qat'un jami'. Pertama, dipotong-potong. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qat'un jami'. Semua dipotong, akhirnya dipotong. Lalu yang kedua, ta'awud, memotong isti'adah adil basmalah dengan bacaan bismillah, mawasal basmalah di awal tilawah. Akan tetapi yang berikutnya bagian kedua potongan itu bismillah digabung dengan awal surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berarti bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Disambung. Ini boleh. Ya. Jadi nanti ada yang nggak boleh, ya maka nggak bisa kita sembarangan memotong, menyambung sembarangan, tidak bisa. Ini caranya 4 cara yang sahih.
Jadi pertama dipotong semua, yang kedua ta'awudz dipotong, al-basmalah di awal surah disambung. Ya. Atau kita membaca surah, ya, tatkala kita membaca surah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Lalu bagian yang ketiga, wasal ta'awudz menyambung isti'adah di bismillah dengan al-basmalah ma'a qata'il basmalah anil awal tilawah. Tapi bagian kedua memotong harus dipotong, ya, antara bismillah dengan awal surah. Contohnya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Jadi kebalikan dari yang kedua. Jadi isti'adah bisa menggunakan basmalah awal surah. Maka tatkala kita menyambung pun di tengah surah, jangan sampai kita mewakafkan, mensukunkan. Contoh, Ar-Rahman, misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Salah. Harusnya Ar-Rahmanir Rahim, Maliki, dibaca harokat terakhir di ayat terakhir itu dan disambung ke ayat berikutnya. Maka tatkala kita maknai ala hadhihi diya ila ruhi al-mahmumah misalnya atau al-mahmum fulan al-fatihah, kadang banyak yang salah di dalam membaca al-fatihah. Gimana yang salah? Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Salah. Kalau memang mau diwasal dibaca Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal, jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal. Salah. Enggak boleh baca. Karena itu mewasal berarti ada bersambung. Tapi kalau dia mewakaf Alhamdulillahirabbil alamin, ditambah Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jelas. Jadi tidak ada apa-apa. Ini ketiga, ya, wassalat wa ta'awudz bi bismillah ma'aqatil basmalah an awil tilawah. Ya, menyambung isti'adah dengan bismillah dan memotong dengan ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ketiga, keempat, ayo wasal jami', mewasal semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semuanya tiga-tiga isti'adah, basmalah sambung. Baik, sampai sini bisa dipahami? Jelas, jangan salah-salah lagi. Nah, mudah-mudahan ini kita. Lalu berikutnya qata'ul jami', ya, tatkala kita aujuhul al-basmalah al-jaizatu baina suratayn, ya, wajah atau bolehnya membaca, ya, apa namanya, kita tatkala membaca al-basmalah dengan surah tanpa isti'adah. Sebelum ini kita lihat di lubang ini, ya, di dalam tabel ini. Lil basmalati baina surataini arba'at wajhah alaqiyah. Adapun aturan al-basmalah, tadi isti'adah al-basmalah ayat. Adapun aturan al-basmalah dengan menyambung atau setelahnya membaca surah itu ada 4 cara. Amiliyah, talatun minha jaizun, 3 cara itu boleh. Wahidul mamnu, 1 dilarang. Apa ya? Ujian. Ya. Jadi 4 cara memang, tapi 3 ini boleh, 1-nya nggak boleh. Al-basmalah dengan ayat surah. Pertama, suratul ma'al basmalah. Qata, ya.
terakhir surah dengan albas. Al-basmalah itu ma'awal surah. Ya, itu jaiz boleh. Qata jaiz boleh. Ya. Lalu berikutnya, ya qata wasal. Dipotong lalu disambung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, atau ketika kita bisa menyambung surah yang lain. Nah, yang bagian ketiga wasal disambung semua. Nah, yang tidak boleh itu adalah wasal qata. Ya. Mawasal lalu diputus. Nah, ini al-basmalah baina suratain. Ya, al-basmalah baina suratain. Contohnya, qul huwallahu ahad, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Kata-kata. Lalu berikutnya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalimatnya apa? Qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang wasal atau wasal. Lalu disambung semua. Nah, yang tidak boleh itu mawasal lalu memutus, ya, atau tidak disambung. Nah, ini yang umum tadi. Nah, lalu berikutnya perhatikan di sini yang tadi kita sampaikan. Nah, ini contohnya. Ya, qata'ul jami'. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Boleh. Kedua, waqaf ala akhir surah, ya, munqadiyatun wasal bismillah di awal al-Fatihah. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Hati-hati ketika kita tahlilan, ya, jadi tidak sembarangan langsung diwasal-wasal semua. Ya. Lalu ketiga, wasal jami'. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ada pun yang wajib tadi, contohnya yang tidak boleh, ya, wasal lalu diqata'. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Mau diwasal-wasal sekalian, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Jadi yang satu yang tak boleh wasal antara akhir surat sebelum al-basmalah, lalu al-basmalahnya diwaqaf dilanjut. Jadi yang boleh itu wasal jami', ya, qata' jami', lalu berikutnya apa? Waqaf dan wasal. Yang tak boleh wasal dengan waqaf. Ya. Jadi tiga cara tadi. Ya, jadi qata' jami', waqaf dengan wasal jami'. Yang tak boleh wasal dengan waqaf. Kira-kira bisa jawab, ya? Baik. Nah, ini bagian dari membaca cara al-basmalah dengan isti'adzah. Nah, ada tanbih, pengecualian, penjelasan ala al-qari ayyura'i al-i'rab waqa'a al-arabiyyah inda wasalihi al-ta'ud wal basmalah awal surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim di wasal ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra', bukan iqra'. Jangan nanti Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Salah. Ya, benarnya Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. ويكسر الميم التي فيها التعود، kasrahkan mim di akhir ta'awun, wal mim bin ar-rahman, lalu kasrahkan mim di ar-rahman, wa yusqitu hamzatal wasli min iqra,
dan saqaf, ya, maksudnya itu diwakafkan tatkala hamzah al-wasl, ya, jadi tidak dibaca lagi iqra, ya, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik, nah itu sebenarnya dari isti'adah dan al-bas. Itu berapa? Oh, setengah gila, pelan ya. Baik, waktu kita masih 6 menit, ya, jadi surah Yasinnya insya Allah di pekan depan sudah selesai. Nah, ini tentang surah Yasin yang sering kita baca, dan begitu juga yang sering kita memang membacanya di setiap bulan atau baca umum kita, gitu ya. Tentunya hati-hati dengan wakaf, dengan ibtidah, ya, memulainya dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan di setiap huruf, ya, begitu panjang, ini jangan sampai tertukar antara dari huruf satu dengan huruf yang lainnya, ya, supaya nanti bisa diperhatikan dengan insyaallah. Kemarin terakhir sampai ayat berapa kemarin? Itu surah Yasin. Ayat berapa surah Yasin? 40. Spesial untuk model KM yang coba yang melayani ini lah. Ya. Ayat berapa kemarin? 2. Berapa kemarin? 40. Ini terakhir ya, dasar yang lagi ya. Tapi kita lihat 41. Wa ayatul lahum anna hamalna. Wah, udah ini bagi topik enak soto ya. Soto yang penting, jangan yang ini, jangan pesantren-pesantren. Baik, kita lihat di ayat 41. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum. Jadi di sini tasdidnya dzurriyyatahum. Di layar jelas ya. Kelihatan sedikit kalau ini ya. Yang mana? Dzurriyyatahum. Ya. Fil fulkil mashhur. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Sama di sana juga tuh tatkala melihat dari kontekstualnya, dari tasdid, dari berikutnya gunnah musyaddadah ayat 42. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa inna nurliqa. Nah, sini hati-hati, jangan sampai gue kepala ikut nurliqa hum fala sarikha lahum wa la hum yunqadun illa rahmatan minna wa mata'an ila akhir. Baik, sudah lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Selesai? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhur. Wa ayatul lahum
Nah, hati-hati awaknya tasyid, ya tasyid. Jadi dalnya masuk torok. Jangan membaca tadi kita baca wa anna hamalna dzurriyyatahum, kurang tasyidnya. Dzurriyyatahum, dzurriyyatahum. Ya, dal masuk torok, ini masuk tiga. Tapi tidak dipanjangin ya. Dzurriyyah, enggak panjang, enggak ada yang panjang. Dzurriyyatahum, ya. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Sama-sama. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Wa in nasha' nughriqhum fala sarikha lahum wa la hum yunqadhun. Baik, tadi dengan tasdid infak kita hanya bisa berdua harokat. Wa in, nah itu kurangnya. Wa in nasha' sarikha lahum wa la hum yunqadhun. In semakan satu wa inna, jadi satu dua tiga. Wa in nasha' nughriqhum fala sarikha lahum wa la hum yunqadhun. Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Nah, kalau misalnya audiens atau jamaahnya baru makan, kan apa sih bisa agak pendek tuh. Ya, ini juga lumayan panjang. Gimana wakafnya? Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Jadi kita bijak potong dua. Ya, supaya juga orang yang dua ikut baca enggak ngos-ngosan atau ikutan yang tertinggal. Baik, coba dipotong. Pokoknya di orang khalfakum. Satu, dua, tiga. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayat. Ini sering orang kelewat. Ya, setiap saya ikut tahlilan dalam adab ini pasti ya, oke kan. Sering baca gimana? Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim. Satu harokat. Padahal di sana ada alif, kemudian wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim. Ya, jadi dua
Jelas masalah sampai terakhir. 1, 2, 3. Wa ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu satu mu'ridin. Ya, ingat ayat yang pertama hamzahnya saja yang panjang, ya. Ayat yang kedua hamzah dengan ya. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Sama-sama. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Nah, itu sering terjadi kekeliruan di sana, ya. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah, razaqakum bukan razaqakum, razaqakumullah bukan kaf namanya, ya. Pokok saja di sana, ya. Sudah berhenti di sana. Lanjut qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anut'imu. Nah, di sini kan lumayan panjang. Mau dipotong 2 kalau nafasnya panjang. Oke, tapi lebih ahsannya dipotong 3 karena audiens yang mengetahui akan ikut kadang nggak nyampe. Jadi jangan kita mentang-mentang nafas kita panjang sendiri dibahas habis, yang lain ketinggalan mas. Potong di mana? Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anuṭ'imu man law yasha'u Allahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin. Ya, jadi dipotong begitu. Boleh? Ya. Kita potong 3. Sama-sama 1, 2, 3. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anuṭ'imu man law yasha'u Allahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Fala yas. Nah, di sini juga sama. Jadi panjang pendek. Ya, ada baca is, ya. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim. Kalau yang nafasnya nggak nyampe, ulangi tadi. Wala ila ahlihim yarji'un. Tapi kalau memang merasa nanggung, ya lanjut. Fala yastati'una tawsiyatan wala
فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. Nah, catat ayat ke-52 orang sering salah. Ya, di sana ada sabta. Maka berarti sejenak akan ambil nafas. Jangan diwasal. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hada gitu ya. Jadi marqadina sejenak mengharokat berhenti tanpa ngambil nafas. Hada ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Tolong. 1, 2, sabta 3. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا. coba. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Ingat bahwa dijin wala tujz, jangan wala tujza. Tujz gak ada zai tujza. Ya. Terus sekali lagi wala tujzau. Terus sekali lagi wala tujzau. 1, 2, 3. ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Nah, jadi mawas dalam tilawahnya ya, ifaqah, munnah itu semua digunakan. Baik, ini doa Allah Subhanahu wa taala sudah mau jam 9 ya, 12. Jadi tinggal 2 halaman yang nanti bisa diperhatikan mana kira-kira yang kita sering terjadi kekeliruan, baik hikmat, banyak pendek, soalnya itu juga ya baca-baca pada. Baik, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Jadi Pak Ustaz yang kalau Al-Fatihah kan ada kesalahan malam itu fatal soalnya atas salatnya antara atau hal. Kalau di luar itu tadi yang surat dan Al-Fatihah sah, salat sah, karena syarat sah salat itu Al-Fatihah. Nggak baca surah pun aman. karena kalau hafalan kadang kita suka lupa kan hafal gitu. Di hafalan jadi masalah. Yang penting Al-Fatihahnya ya terus bisa di imam bisa di. Tapi wajib tetap nanti harus belajar. Ya. Sama belajar harus punya sendiri. Nah kalau Al-Fatihahnya bermasalah tadi kan ada kemungkinan. Kalau punya kesempatan untuk belajar, selama dia belajar harus belajar bisa diperbaiki dan belum boleh menjadi Al-Fatihah, belum boleh menjadi imam. Tapi tatkala dia tidak memiliki kesempatan belajar, ya, tapi mampu untuk bisa memperbaiki. Nah di sini kesalahan itu dia harus mengkawal salat yang sudah dia lakukan. Belajar sambil memperbaiki.
misalnya kalau kita bisa merasa kurang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asal kita paham di mana sih? Iyyaka na'budu. Memantapkan bacaan. Baik, insyaallah kita cukupkan. Sama-sama baca alhamdulillahirabbil alamin. Dan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunub walidina warhamhum kama rabbawna saghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat يا قاضي الحاجات اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل من كل حاجاتنا اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا اللهم تقبل تلاوتنا من تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار اللهم اجعل لنا وأهلنا وأولادنا من أهل القرآن اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم رب الناس أذهب البأس اشفنا وأنت شافع لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب